Yoi. Oh iya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Nah, oh, kembali lagi di podcast podcast baru, podcast lama baru, ya apapun itulah, balada kehidupan. Kalau nggak balada ya bilidi. Sebelum kita memulai perbincangan ini, saya mau memberitahu kepada kawan-kawan yang mendengarkan, yang sudah lama mendengarkan maupun baru mendengarkan bahwa saya dan kawan-kawan saya sedang menggalang dana untuk membantu eh, kawan-kawan kita yang memang terkena dampak besar sekali oleh wabah, terutama yang perekonomiannya atau kepala keluarganya yang menengah ke bawah. Nah, bagi kalian yang mau ikut berdonasi atau mau info lebih lanjut, bisa buka Instagram saya Fahmi Ajib, atau Instagramnya DKRC Salengka, atau Instagram IBB Ceko, atau Instagram Ilham Bonai, dan lain-lain. Nah, kami harapkan kawan-kawan bisa ikut membantu. Jika tidak bisa membantu dengan material, bisa membantu dengan doa atau ikut membantu untuk men-sharekan galang dana kami. Oke. Nah, kembali lagi. Kita langsung saja mulai. Kita sekarang sudah bersama Kang Aceng ya. Halo Kang Aceng. Halo, halo, halo. Ya, aman, aman, Iya, aman. aman ya. Kedengar suara kita? Kedengeran dong. Aman. Nggak apa-apa, bahasanya kita random aja, nggak random, campur juga nggak apa-apa kan, kita multilingual kan ya. Oh, siap. Siap. Enggak sih, sebetulnya saya nggak bisa bahasa apa-apa. Ya, Cuma bahasa Sunda sama Indonesia. berarti bilungial kan, sarwa kene sih. Tadi multi kan? Iya, multi, tapi kan bisa bahasa Inggris. Itu Oh ente, bisa. ya hampura. Enaknya nggak bahas nanya kan, kami orang jeung si Pio nggak bahas TikTok, terus jeung si Susan nggak bahas tentang perkepopan yang perdrakoran, jeung si Ningrat nggak bahas senam PTN. Jika lamun jeung TikTok meh nyambung ngobrol tentang kebelet viral sih, menurut orang sih anu agak-agak rame gitu. Hmm, Nah, 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 kebelet viralnya. heeh. Soalnya orang melihat gitunya, banyak sekali di Instagram, di Twitter, banyak-banyak orang-orang yang kebelet viral gitu, ingin viral jadi melakukan hal apapun itu nih. Ya, benar, benar, benar. Gitu kan. Tapi Hmm? belum jauh nih ya. Hmm. Kebelet viral itu kayak buah si malakamanya. Maksudnya ada sisi positifnya, orang-orang bikin konten kreatif Hmm. yang ada edukasinya, jadi viral dengan hal yang positif. Di sisi lain ada juga yang dia membuat konten yang agak pundan ya, mungkin sedikit ke jual tubuhnya dan lain-lain, yang membuat itu terus di repost sama akun-akun yang emang cari followers gitu, kayak misalkan tukang TikTok goyang yang misalkan lebih menonjolkan pundan tubuhnya, Iya, atau misalkan keseksiannya. dari sekedar itulah. Dan Hmm. itu sangat disayangkan di media sekarang, yang sebetulnya bisa kita manfaatkan dengan hal positif. Itu tantangannya berat juga. Iya. Ada juga lah ya yang kayaknya kayak gitu. Cuma kita harus apresiasi juga, toh itu juga bisa membuat dia bahagia gitu kan. Jangan sampai kita ngikut-ngikut juga gitu. Hanas di dia bikin konten kebelet viral, tapi kita juga kayak bikin konten yang emang gak ada faedahnya Iya, menurut seperti norma saya kita ya. gitu. Iya. Ya Allah. Iya, iya sih. Ya cuman kan, ya siapa tahu lah dengan kita mengobrol ini, meskipun ntarnya mungkin akan ngalir ngidul atau apapun, ya ada manfaatnya lah gitulah, dan membuat saya mendapatkan sponsor dari podcast ini mungkin. Amin ya Allah. Ya. Iya. Tapi gini nih, Gimana gimana? kenapa ente
bahas kebelet viral. Apa mungkin ente salah satu penikmat dari konten yang viral gara-gara yang kurang faedah itu? Sebenarnya orang, kalau orang ya, postingan-postingan orang di Instagram kan sekarang orang mulai ngaco nya, udah nya, menurut orang ngaco lah, udah mulai gabut lah orang Menurut orang mah bagus itu, heeh, menghibur. heeh. Ya udah gabut lah, orang udah bingung deh ngapain, ya udah orang upload kayak gitu. Cuman orang ngupload gitu nggak pengen viral gitu ya, cuman ya pengen aja gitu lah, pengen dilihat aja sama teman-teman, udah gitu. Cuman orang resah resah nah orang sekarang setiap lihat explore gitunya, explore Instagram terutama, banyak orang-orang emang kebelet viral gitu, dalam tanda kutip, bahwa Gini, kalau misalkan dilihat dari explore, biasanya hal yang sering kamu cari dan secara algoritma dari permainan Instagram itu akan muncul di explore kita. Misalkan karena saya baik hati dan tidak sombong, iya, saya suka kan kayak misalkan media misalkan ngaji apa, jadi yang keluarnya itu kiai-kiai, puisi-puisi, jarang ya, pasti ada satu dua kayak misalkan TikTok yang yang kayak gitu. Nah, cuman ya agak nyampah juga sih yang kayak gitu, iya, menurut orang ya. nasional. Cuman orang suka juga manis gitu, hahaha, ya normal lah ya. Normal lah laki-laki ya, cuman kadang cenah-cenahnya orang sebagian orang anu selebgram, bahwa Instagram juga yang muncul explore itu yang disukai oleh teman-teman followers orang oke cenah. Nah, iya, Nah, teman-teman sekitar kita. nah cuman kan ya meskipun gitu kan tetap dieksplor nya, orangnya tidak menyalahkan mereka gitu. Cuman karena ya nya aceng apa sorangan lah di Instagram sekarang kumaha asa juga, ibaratnya kita juga seperti open BO kayak gitulah, berarti itu sih Ampun. menurut orang, Betul, menurut betul. orang gitu ya. Ya dari sisi negatif ya, karena sisi positif mah pasti banyak lah gitu. Naon mang, aku mah polo. Ya udahlah, nggak apa-apa, di sini mah nggak usah polos-polos lah. Ya seperti itulah gitu, jadi kan jadi ya seakan-akan gitunya, seakan-akan menjadi seperti sebuah menjual online gitu ya, tanda kutip menjual online gitu ya, seolah-olah secara tidak langsung matakna orang paling sebenarnya pasti banyak orang-orang yang komen-komenan negatif oke gitu. Nah eta nu orang kesel yang membuat orang resah deh gitu, karena emang kebelet viral jadi kayak gitu gitu nah. Kadang sedih sih gitu, terus sedih sih, menyayangkan. Ya gimana ya, kalau misalkan kita berpandangan seperti itu, ada pemikir dari barat ya, filsuf lah, dia siapa ya, lupa lagi. Kalau Sartre sih nggak gitu sih, cuman Sartre itu terlalu membanggakan dirinya dan nggak peduli dengan orang lain. Kan mungkin mereka juga terlalu bangga dengan kelebihan mereka yang sebetulnya kalau untuk diekspos di publik itu kan harus ada etikanya gitu. Iya, nah iya. Itu yang jadi salah. Nah, ya jadi gitu, apakah maksudnya kayak, apakah dari pandangan orangnya kan berarti kan namun gitu kan viral ya, viral maksudnya viral dalam artian sekarang pengguna Instagram lah, bukan orang-orang lain berdak dari umur 17 sampai 17 ke atas lahnya istilahnya gitu. Maksudnya akan berdampak juga gitu terhadap anak-anak gitu, seperti anak SD, SMP, SMA lah, SMA kelas 2 kan, jadi jadi loba gaya gitu, tak orang mikirnya ngerti sih, loba gaya dalam artian
can waktu maranehna dandan tapi ke dandan gitu. Nah jika gitu orang jadi sieun dampakna dampak kaget kadinyana sih, lebih kadinyana. Hmm, hmm, hmm. Ya sih emang bahaya sih kalau ke sana. Si anak-anak udah mengkonsumsi, apalagi yang menonton misalkan nggak cuma anak SMA karena nggak ada apa namanya fitur untuk pembatasan usia ya. Jadi anak-anak aja mereka mengkonsumsi video-video yang tidak senonoh itu. Juga mereka juga gimana ya? Kata orang juga kan buah malakama, mereka dengan hal itu dapat duit juga. Boleh jadi ada juga yang mungkin keterpaksaan dia, kayak misalkan ngemis kayak gitulah ya, seolah-olah ngemis untuk dapat itu. Gitu. Tapi kan keren memang sih Fahmi mikir gitu. Hah? Keren sampai mikir ke anak-anak. Ya itu sih Hari orang mah ya sebagai orang yang tidak begitu sering main Instagram untuk explore kecuali gabut, dan alhamdulillah sekarang sih kegabutannya dipindah ke nonton film ya pas lockdown atau misalkan PSBB ini. Jadi orang nggak mikir sampai jauh itu, dan orang baru kepikiran iya juga ya, bahaya juga dampaknya. Ya kadang kan ya maksudnya kayak orang banyak lagi kan yang seperti ya kontennya bahwa teu disaring real lah intinya gitu, bahwa nggak disaring sih intinya, entah itu di repost oleh sebuah akun lain gitunya, jarang di repostnya seperti kan ini banyak lagi orang lihat-lihat anu foto-foto budak SD na Facebook nih pacaran gitu-gitu nih kan, membuat bahwa paradigma teh non sih bahwa orang membuat bahwa pemikiran seorang anak teh anjir berarti orang bayi bobogohan ya gitu. Nah, padahal kan ya meskipun dalam agama Islam gitu tidak boleh gitu nya, enggak tidak boleh sih nya tidaklah nya, tapi nya sandana ulah SD lah gitu bobogohan deh gitu, ulah di SD kene gitu. SD-nya sudah usia ABG atau remaja gitu tuh. Kan apal gitu nya batasan-batasanna gitu. Gitu sih orang. Cuman karena lebih kadinya nah sih, tapi lamun kembali dari kebelet viral nya gitulah sok lah ceng ke kumaha pendapat ente. Ya kebelet viral udah, karena sekarang tuh gampang ya viralnya gitu, beda dibanding yang lain. Ada hal yang menarik sebetulnya terkait viral. Waktu KKN orang ngobrol sama alumni Unpad juga ya, orang kan perkenalkan orang kan di Unpad. Waktu KKN tuh ngobrol sama alumni antropologi Unpad tahun 2000 sekian lah, lupa lagi. Pinter banget dia, bacanya banyak ya, ngobrol ngalor ngidul sampai kita ngomongin terkait teknologi dan media informasi. Terus di akhirnya nama dah gampang katanya untuk viral. Kamu tinggal bikin sesuatu yang pertama cuman dua nih. Yang pertama hal yang aneh, paling aneh. Yang kedua suatu karya yang begitu luar biasa yang belum ada. Itu atau yang berunsuran dengan seks apa ya? Dengan seks ya, pornografi dan lain-lain, itu gampang banget viralnya katanya. Dan ya mungkin itu bisa dimasukkan ke beberapa golongan yang tadi saya sebutkan lah ya. Ada orang-orang yang mungkin pengen eksistensinya terlihat, pengen terkenal, dia menggunakan konten di fitur IG, Instagram, dan video lainnya, menggunakan media kreatif itu jadi ajang dia eksis dalam hal yang lucu. Orang kemarin terhibur dengan akun siapa ya, sampai orang nggak sengaja
menghabiskan waktu 30 menit buat nonton beberapa video dia. Dia itu kayak jagoan ngeditnya itu. Dia tuh bikin konten kayak ngobrol sama kaca. Ini tuh jin khodam orang misalkan. Ternyata gara-gara itu siapa lupa lagi orang tuh. Karena itu kreatif dan menghibur gitu ya. Tapi ada juga yang tadi disebutkan yang bisa membawa dia tuh pengen eksis tapi dengan cara yang menurut secara norma sosial kita kurang baik karena ada dampak negatif untuk anak-anak kayak gitu. Tapi ya. Jadi masalah atau itu udah dipandang kita atau misalkan ya sudut pandang kita melihat fenomena seperti itu, gak mungkin semua orang juga pengen viral ya. Cuman ada yang rasa keinginannya itu disalurkan dengan hal yang lucu, ada juga yang disalurkan dengan hal yang sedikit panas, ada juga yang salurkannya dengan orang mah cuman bisa nulis, ada juga yang nulis, atau misalkan karena dia hanya sekedar ingin dan gak disalurkan ya udahlah, orang mah boga kemampuan. Dan itu juga yang salah sebetulnya. Maksudnya ketika ada orang-orang yang membuat kurang baik di beberapa fitur media sosial, tapi dia merasa bodo amat kayak orang. Harusnya kita bisa mengkanter juga, kayak ngasih media yang lebih baik loh gitu kan, atau misalkan digunakan sebaik mungkin. Dan ini salah satunya yang luar biasa ya. Orang nggak tahu sih Spotify apakah ada hal-hal yang aneh di dalamnya, karena baru juga sih pakai Spotify gara-gara ente juga Hang. Ente suruh orang bikin sesuatu. Jadi kan orang penasaran isi Spotify. Selain buku kan selain lagu ada podcast dan lain-lain. Cuman sejauh ini belum meluncur kemana-mana sih podcastnya, ya paling media maneh terus ngaji filsafat sama lagu sih. Cik sendu. Ayo tuh kiranya di podcast kayak misalkan cerita dewasa dan lain-lain. Orang juga belum menemukan cerita-cerita dewasa, cuman ya. Oh berarti yang mah nyari kan? Orang kan belum nyari, yang mah belum menemukan. Berarti yang pernah nyari ya? Hah? Iya maksudnya ya. Iyalah gitu, anggap saja iya gitu. Anggap saja iya gitu. Maksudnya gini ya. Orang melihat podcast sekarang mah justru malah lebih ke kegalauan, lebih ke ngobrol biasa, ngobrol ngalir ngidul, tapi ada unsur-unsur komedi kayak gitu sih kebanyakan dari podcast yang orang tahu dari Spotify. Cuman kalau yang ke arah 18 plus atau ke arah seks kayak gitu, seks dalam negatif ya, enggak sih gitu. Kalau untuk ada beberapa yang memang untuk ilmu gitu, untuk ilmu mah ada beberapa. Cuman untuk ke ranah yang negatif gak ada sih. Paling mungkin cerita-cerita yang paling pernah memakai narkoboy dan lain-lain gitu. Sharing gitulah ya. Iya, sharing. Gitu. Nggak ada kayak dia kayak channel ponseks dan lain-lain. Nggak ada. Jadi orang yang gitu nggak ada ya. Nggak ada. Padahal orang klik neangan loh. Ya jangan dong, kalau mau nyari di Google pakai VPN. Aduh. Itu Kalau nggak pakai proxy sekalian. Saya emang ngasih tahu aja. Tapi buat pendengar mah jangan ya. Aduh ya Allah, nanti saya dosa ya menyebarkan ini. Tidak. Tapi kita ambil kata viral namanya. Tapi sekarang kan aina komo ke wabah nya. Aya beberapa berita-berita viral gitu kan. Berita-berita hoax, berita-berita ya yang menjadi viral hoax karena hoax gitu ta. Tanggapan ente kumaha? Selama
dia nggak melakukan pembunuhan sih it's normal, wajar. Itu trik lah ya kalau dalam media portal media informasi kayak clickbait dan lain-lain. Cuman yang sangat disayangkan kadang ya wajar lah ya kalau misalkan kita bikin headline yang agak nyeleneh untuk mengundang teman-teman ngeklik ya, clickbait. Karena kan yang di atau menghasilkan uang itu clickbaitnya ya, kunjungannya. Kadang ada juga yang dia membuat sebuah pembodohan buat kita dengan hoax, isu atau hal yang sangat disayangkan dalam momentum-momentum kayak misalkan corona. Ini cara menyembuhkan atau anti corona. Padahal itu secara literatur, secara disiplin ilmu itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Dan itu bahaya dengan kondisi literasi Indonesia yang begitu kurang memadai. Ya kita sadar sendiri lah ya, itu malah memperkeruh suasana. Dia dapat hasilnya, kita kena dampaknya gitu. Nah, orang tadi kan kepikiran pas ente ngomong ketika seseorang memerlukan sesuatu kan, seperti kita sebut saja lah namanya, itu ge mau ke orang Dinda Flay lah kemarin sempat viral oge. Menurut orang itu sama kebelet viral aceh ngapa le anu dia bahwa ini nih cara gua pakai ini hand sanitizer, terus manehna bikin cara-cara nu nyeleneh gitu kan, nya entah itu tentang hand sanitizer tapi kemana dia nyeleneh kan gitu, dan dia mendapatkan uang dari situ tapi kan caranya salah gitu kan, dengan ingin, mungkin orang mikirnya sih Betul. karena ingin viral ya sih ya, sampai-sampainya banyak netizen juga yang menghujat dia gitu ya. Intinya kayak gitulah. Boleh kalian kebelet viral, tapi caranya yang baik dan santun. Dalam artian ada juga yang nggak baik tapi tetap santun, ada juga yang baik tapi tidak santun. Atau misalkan sebaliknya, tetap baik gitu. Itu sih Hang. Oke Ceng, bener sih, harusnya gitu sih Ceng. Ya udah sih, mungkin cukupkan aja ya Ceng. Mungkin nanti kita lanjut lagi aja ngobrolnya. Jadi buat para pendengar Balada Kehidupan, cukup sampai di sini kita mengobrolnya. Jangan lupa untuk meng-share link ini, meng-share podcast ini, dan sampai jumpa kembali.